Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan tertutup dengan para anggota fraksi PDIP DPR RI. Pertemuan ini disebut sebagai konsolidasi internal menyikapi posisi PDIP pasca isu Piala Dunia beberapa waktu yang lalu. Benarkah isu ini menjadi bahasan utama? Apakah pembicaraan soal capres dan juga koalisi turut dibicarakan oleh sang ketua umum? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom politikus PDI Perjuangan Rifki Nizami Karsayuda. Selamat malam, Bang Rifki, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Langsung saja, Bang Rifki, apakah benar kemudian bahasan soal bagaimana posisi PDIP pasca sejumlah isu, apalagi Piala Dunia ini menjadi bahasan utama begitu? Bram, itu pertemuan tertutup. Nggak boleh dong cerita kepada publik. Dan itu kan konsumsi kami di internal partai, dan arahan Ibu Ketua Umum kepada kami semua tentu ada arahan yang mengulang-ulang dan semakin menguatkan ideologisasi kami sebagai kader partai dan petugas partai yang sekarang sedang ditugaskan di fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Ibu tentu mengatakan kepada kami bahwa berpartai itu adalah satu kesadaran dan tanggung jawab yang lahir dari setiap individu untuk menjalankan ideologi yang kita yakini bersama. Dan jalan ideologi itu kerap kali adalah jalan yang terjal. Dan jalan yang terjal itu telah dicontohkan misalnya oleh Bung Karno yang berulang kali masuk ke penjara tapi kemudian tidak mengubah keinginannya untuk tetap teguh pada pegangan ideologi. Dan karena itu kalau ada hambatan-hambatan, godaan-godaan, halangan-halangan terkait dengan kita mewujudkan ideologi yang kita yakini, itu sebagai sebuah keniscayaan dan itu tidak boleh kemudian menyurutkan semangat kami semua petugas partai di PDI Perjuangan untuk terus berjuang. Itu kira-kira pesan umumnya, Bram. Baik, Bang Rifki, tapi begini, ketika tadi di paket berita Mas Arya Bima kan mengatakan pesan dari Ibu Ketum kepada para kader untuk turun ke bawah. Apakah ini juga termasuk soal bagaimana elektabilitas PDIP hari ini? Saya mengutip kemudian survei terbaru dari LSI menyebutkan elektabilitas PDIP ini turun ke angka 17% yang sebelumnya adalah sekitar 19% di awal April. Itukah yang kemudian juga menjadi pesan dari Ibu Ketum? Ibu Ketum ngumpulin kami bukan hanya saat ini, ini pertemuan reguler, sering sekali Ibu mengumpulkan kami. Walaupun pada saat dulu terjadi musibah pandemi COVID-19 yang kita tahu interaksi secara langsung sulit dilakukan, Bu Ketum biasanya memberikan arahan melalui media virtual. Kendati demikian, saya kira keyakinan ideologi kami itu salah satu ideologi yang kami yakini itu adalah ideologi gotong royong dalam politik. Dan gotong royong dalam politik itu mengharuskan kami untuk terus berjibaku. Di internal, kami harus memperkuat 3 lini yang ada di PDI Perjuangan. Yang pertama adalah mereka yang ditugaskan di eksekutif, kami yang ditugaskan di legislatif, dan kawan-kawan yang diberi tugas untuk mengurus struktur partai. Ketika ketiganya ini bergerak bersama-sama, turun ke bawah, memprogramkan berbagai macam agenda-agenda kerakyatan, PDI Perjuangan tidak pernah takut soal elektoral, soal survei, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa survei tentu bagi kami menjadi salah satu opini yang selalu kami pegang, tapi kemudian tentu survei itu tidak boleh kemudian menggoyahkan keyakinan dan kerja-kerja ideologis. Kalau kami harus memilih misalnya, apakah melaksanakan kerja-kerja ideologis walaupun tidak terlalu populer di mata rakyat, atau kami memilih popularitas di mata rakyat tapi kemudian kami menyimpangi ideologi, jawabannya jelas. Kami akan tetap tegak lurus pada ideologi. Baik, Bang Rifki, artinya juga termasuk dengan isu Israel kemarin, Bang ya? Itu bagi PDI Perjuangan tentu kami hargai. Kendati kami juga bisa saja misalnya mempertanyakan bagaimana metodologi survei itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kendati demikian, survei yang dirilis oleh LSI turunnya elektabilitas partai kami dari 22 menjadi 17%. Itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi cambuk bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi untuk melayani rakyat di seluruh Indonesia ini. Baik, itu artinya soal ideologis tadi yang Anda katakan ideologis atau populer, tegak lurus pada ideologis, ini soal juga penolakan Israel begitu ya. Apakah kemudian soal bagaimana partai menyikapi kondisi respon publik terhadap hal tersebut juga menjadi bahasan begitu? Kalau soal penolakan kami kepada timnas Israel di dalam ajang Piala Dunia U20 yang rencana awalnya diselenggarakan di tempat kita di Indonesia, itu jelas adalah garis ideologi yang kami yakini. Dan ini ideologi
yang diperjuangkan sejak Bung Karno, kemudian saat ini oleh Bu Mega, yang kemudian tentu diikuti oleh seluruh petugas partai dan kader partai PDI Perjuangan dimanapun ia berada. Bagi kami semua, konstitusi itu adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan kita tegakkan. Konstitusi kita menegaskan bahwa perdamaian dunia itu adalah salah satu misi dalam kita bernegara. Israel sampai dengan detik ini terus melakukan proses-proses yang kemudian mengganggu perdamaian dunia, menistakan kemanusiaan dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu Israel bukanlah entitas negara yang berdaulat di mata Indonesia. Dan itu jelas bukan hanya dalam konstitusi, tapi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan kita juga diatur demikian. Baik, Bang Rifki, tapi kemudian... Yang kedua, Bram, perlu saya luruskan sedikit ini. PDI Perjuangan itu tidak pernah menghalang-halangi kita semua untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan, presiden kita sekarang. Kami di DPR RI adalah fraksi mayoritas yang kemudian menggolkan triliunan rupiah untuk mempersiapkan berbagai macam kesiapan untuk Piala Dunia U20. Yang kami minta cuma satu. Dan kami sudah berkomunikasi secara resmi kepada pemerintah bulan Agustus 2022 melalui sekjen kami Mas Hasto Kristianto, kepada Bu Menlu Retno Marsudi untuk mencari jalan tengah. Di satu pihak kita tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, namun di sisi yang lain pertandingan Israel itu jangan digelar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita usulkan pada saat itu di Singapura misalnya, atau di Timur Leste misalnya. Karena kita tidak boleh mendengarkan lagu kebangsaan Israel, tidak boleh mengibarkan bendera Israel sebagai konsekuensi penolakan kita kepada Israel sebagai entitas yang bukan kita anggap sebagai negara yang berdaulat. Jadi kita menolak Israel bukan sama dengan menolak untuk menjadi tuan rumah. Kami telah berikhtiar sedemikian rupa memenuhi anggaran dan seterusnya agar kemudian kita siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Baik, Bang Rifki, saya sudah bisa mendapatkan poin Anda, Bang. Pada bulan Januari yang lalu kami geser, tidak jadi di GBK, hanya untuk kemudian menghormati persiapan Piala Dunia U20. Baik, tapi Tuhan maha baik, Bram. Belum ditutup ini. Tuhan maha baik, Bram. Begitu kita dibatalkan oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Israel semakin merajalela. Hari ini kemudian Masjidil Aqsa itu ditutup karena terus diserang oleh Israel. Tidak bisa orang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia. Oke, Bang Rifki, begini, kalau kemudian kita kembali merujuk pada survei LSI begitu, Bang Rifki. Alhamdulillah menunjukkan kebenarannya, dan sekarang penolakan terhadap Israel itu diikuti oleh banyak negara. Di Amerika Latin, Eropa, termasuk di Timur Tengah. Baik, Bang Rifki, kalau kemudian kami kembali merujuk pada LSI begitu, dikatakan bisa jadi soal penolakan Israel yang akhirnya berdampak pada Piala Dunia, ini kemudian berdampak juga pada soal elektabilitas partai, apalagi misalkan Pak Ganjar sebagai calon potensial. Apakah kemudian Ketua Umum Anda juga menyampaikan pesan untuk kemudian saat reses, saat kembali ke masyarakat itu kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat begitu? Ibu Ketua Umum, Ibu Haji Megawati Soekarno Putri selalu mengingatkan kepada kami, jangan pernah lelah bekerja untuk rakyat. Jangan bekerja sendirian, bergotong royonglah, jangan jumawa. Jangan merasa overconfident hanya karena kita misalnya selalu unggul di dalam survei. Hanya karena kita hari ini menjadi the ruling party, partai pemerintah dan partai yang menguasai parlemen. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi banyak sekali DPRD provinsi. Ada 18 DPRD provinsi yang kami menangi. Ada ratusan DPRD kabupaten kota yang juga kami menangi. Bagi PDI Perjuangan, kemenangan itu hanya mungkin diraih kalau kita terus bersama-sama bergotong royong bersama rakyat. Karena itu bukan hanya menjelang tahun pemilu 2024 yang sekarang tahapan-tahapan pemilu sudah kita jalani. Tapi kami sejak awal dilantik sudah diingatkan untuk kemudian terus turun kepada rakyat, dan biarlah kita bekerja soal hasil, biar rakyat dan Tuhan yang menentukan. PDI Perjuangan meyakini bahwa kerja-kerja politik gotong royong itu adalah kunci, bukan sekedar untuk memenangkan suara rakyat, tapi kemudian untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kerakyatan. Oke, ini yang juga lagi menjadi pembahasan adalah bagaimana kemudian PDI Perjuangan menyebutkan ingin menjadi tuan rumah untuk kemudian koalisi besar yang beberapa waktu yang lalu sedang ramai dibahas begitu. Apakah kemudian itu juga menjadi salah satu bahasan dari Ketua Umum Anda, bagaimana kemudian positioning akan koalisi nanti? Apalagi kemudian saya ingat sekali di ulang tahun PDIP pada awal tahun ini disebutkan bahwa
capres akan disampaikan pada bulan Bung Karno, yang artinya Juni ini 1,5 bulan lagi begitu Bang Rifki? Satu, putusan Kongres kelima partai tahun 2019 di Bali dengan tegas menyatakan kepada kami semua di dalam ADART partai bahwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden itu adalah hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Siapa orangnya, dengan siapa kami membangun kerjasama politik, dan kapan waktunya, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum. Kami meyakini jejak rekam yang panjang yang telah dilalui oleh Ibu Ketua Umum memimpin partai ini dalam 3 orde baru, orde reformasi, dan sekarang pasca reformasi, itu tentu akan menghasilkan keputusan yang terbaik bukan hanya untuk partai kami, tapi juga untuk bangsa dan negara. Bram, kita ingat Ibu Ketua Umum pernah memutuskan di detik-detik akhir salah satu kader partai kami, Pak Joko Widodo, untuk menjadi calon presiden tahun 2014. Dulu orang bertanya-tanya, siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan? Dan ketika Pak Jokowi kemudian dicalonkan oleh PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ibu Ketua Umum, alhamdulillah Pak Jokowi memenangkan kontestasi 2 kali. Dan bukan hanya itu, hari ini kalau kita merujuk pada survei misalnya, kepuasan publik kepada pemerintahan Pak Jokowi di atas 75%. Dan itu adalah kepuasan publik tertinggi yang diraih oleh seorang presiden di Republik ini pasca reformasi. Nah, karena itu mari kita sabar, kita tunggu saja kapan Ibu Ketua Umum kami akan kemudian mengumumkan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bram, kalau kita bicara koalisi, sebetulnya PDI Perjuangan itu tidak terlalu familiar dengan istilah koalisi. Karena di dalam konstitusi kita ini menganut sistem presidensil. Koalisi itu hanya dikenal dalam sistem parlementer, di mana 50% lebih anggota parlemen berkoalisi untuk membentuk pemerintahan. Dan sisanya tentu disebut dengan oposisi. Kami lebih nyaman menyebut dengan kerjasama politik. Oke, adakah bahasan kerjasama itu? Kalau pada waktunya nanti Ibu Ketua Umum akan mengumumkan calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan, kami meyakini satu, peta politik nasional akan berubah. Kami meyakini kemudian kerjasama politik yang sekarang sedang dibangun oleh partai-partai politik itu akan berubah ketika kemudian Ibu Ketua Umum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan. Berarti artinya akan tegak lurus bahwa PDIP akan sendiri mencalonkan begitu ya Bang ya? Kemudian membangun kerjasama politik dengan seluruh elemen bangsa ini. Artinya akan kemudian membuka peluang kerjasama apalagi dengan koalisi besar yang ada hari ini, atau kemudian akan seperti Anda katakan tegak lurus bahwa capres akan diumumkan sendiri begitu? Kalau pengumuman capresnya tentu sendiri, karena itu hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Dan Ibu Ketua Umum sudah membuat guidance kan pada HUT ke-50 partai. Sebelum koalisi atau kerjasama yang Anda sebutkan artinya ya? Kader partai sendiri. Itu adalah sebagai bagian dari penghormatan kami kepada kerja keras, kaderisasi, dan ideologisasi yang selama ini dibangun di PDI Perjuangan. Nah, tapi kemudian, Bram, kalau kita bicara soal kerjasama politik, PDI Perjuangan itu sangat pro terhadap kerjasama politik didasari atas 2 hal. Yang pertama, dari sisi konsepsi dan ideologi, kami ini penganut ideologi politik gotong royongnya Bung Karno. Bung Karno itu adalah orang yang sangat membuka diri untuk melakukan kerjasama politik. Baik. Dan karena itu kemudian beliau berhasil membawa bangsa ini di awal-awal kemerdekaan dengan cukup baik dan membangun berbagai macam legacy. PDI Perjuangan juga demikian. 2014, 2019 kita bekerja sama dengan banyak partai politik. Bukan hanya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, Bram. Pada saat pemerintahan sudah terbentuk, kita juga siap bekerja sama. Pak Prabowo yang dulu jadi rival kita sekarang bekerja sama. Partai Amanat Nasional yang tidak mendukung Pak Jokowi, belakangan juga bekerja sama dan cukup nyaman dengan kami di pemerintahan dan di DPR. Baik. Nah, dan karena itu kemudian bagi PDI Perjuangan nggak perlulah dibentur-benturkan PDI Perjuangan dengan partai-partai lain yang sekarang sedang asyik-asyiknya menjajaki kerjasama politik. PDI Perjuangan sekarang sedang asyik-asyiknya turun ke bawah, bekerja keras untuk rakyat, memastikan pemerintahan Pak Jokowi yang kami menangkan ini, dan kemudian pileg yang kami menangkan secara nasional ini husnul khotimah sampai dengan 2024. Kita masih punya cukup waktu, Bram, untuk bicara capres
karena pendaftarannya masih bulan Oktober tahun 2023. Baik, itu kan hanya beberapa bulan lagi begitu Bang, menuju Oktober. Tapi kemudian ketika Anda katakan filosofinya adalah gotong royong, artinya membuka komunikasi, tapi tetap bahwa patokan capres dari PDIP begitu ya? Apalagi dengan Anda katakan nanti akan diumumkan oleh Bu Ketum langsung. Ya, kita pakai logika politik yang normal saja lah, Bram. Partai kami kan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh rakyat dan diberikan amanah oleh Tuhan untuk memenangi 2 kali pilpres, kemudian 2 kali pileg. Dan karena itu kemudian pada tempatnya lah partai ini untuk kemudian menjadi lead dalam tanda kutip. Ya, untuk kemudian dalam pencalonan pilpres dan Pilpres tahun 2024. Dan bagi PDI Perjuangan, pencalonan capres dan cawapres itu bukan sekedar soal elektoral, Bram. Tapi soal memastikan bagaimana ideologi yang kami yakini itu akan berjalan dengan orang yang tepat yang akan dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Jika dia akan memimpin bangsa ini 5-10 tahun ke depan. Berarti artinya masih akan tegak lurus dengan capres kader sendiri begitu ya. Apakah kemudian nama potensial yang dibahas banyak dibahas dan juga ada di dalam banyak survei begitu, Ganjar Pranowo akan menjadi mengkerucut ke satu nama tersebut, Bang Rifki? Nama capres ada di kantong Ibu Ketua Umum, di pikiran beliau, tinggal kapan beliau akan mengumumkan. Hanya beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oke, kalau begitu seberapa kemudian hari ini pendapat atau kemudian masukan dari Presiden Jokowi akan juga ikut berperan dalam penentuan nama yang sudah ada, Anda katakan sudah ada di kantong Ibu Ketua Umum tadi? Bu Ketua Umum dan Pak Presiden itu 2 hal yang tidak mungkin dipisahkan. Presiden adalah kader PDI Perjuangan yang alhamdulillah dalam hampir 10 tahun terakhir dapat menjalankan tugas cukup baik, dengan baik oleh Ibu Ketua Umum. Tugas Ibu Ketua Umum yang diamanahkan kepada beliau sebagai petugas partai. Saya meyakini kedua-duanya akan menjadi konsolidator bagi demokrasi konstitusional kita tahun 2024. Kesamaan nafas, kesamaan pandangan Pak Jokowi dengan Ibu Ketua Umum, saya kira akan menentukan arah politik nasional tahun 2024 yang kita akan lihatlah dalam beberapa bulan lagi. Dan satu hal yang ingin saya garansi, tidak akan pernah ada perbedaan antara Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi terkait dengan nama calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi berkunjung ke sejumlah daerah, ini kan publik atau ditafsirkan banyak sekali mengendorse Prabowo Subianto yang bukan kader PDIP begitu, ini bahkan ketua umum partai lain. Bagaimana kemudian PDIP melihat hal tersebut? Kenapa bukan capres atau kader sendiri yang kemudian diendorse atau dibawa kemana-mana begitu oleh Pak Jokowi? Ya, kalau guyon-guyonan politik ya itu kan sah-sah saja untuk kemudian merenggangkan sedikit urat saraf yang sekarang juga terlalu banyak orang penasaran kan kira-kira capres cawapresnya siapa. Tapi saya meyakini dan kami semua di PDI Perjuangan tahu betul bahwa komunikasi antara Ibu Ketua Umum dan Presiden Jokowi itu sangat baik, sangat cair, sangat efektif. Kedua-duanya baik yang terlihat di publik seringkali kemudian saling berkunjung, yang tidak terlihat di publik juga membangun komunikasi dengan baik. Dan karena itu insya Allah kedua-duanya nanti akan menyepakati siapa calon presiden dan wakil presiden. Tentu pada posisi Pak Jokowi akan menyepakati pilihan yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum kami sebagai konsekuensi Pak Jokowi sebagai petugas partai dan sebagai seorang yang telah diberi amanah dalam 10 tahun terakhir oleh Ibu Ketua Umum untuk memimpin bangsa ini. Bagi kami penting agar legasi yang telah ditorehkan dalam hampir 10 tahun ini bisa dilanjutkan, dan keberlanjutan itu bukan sekedar soal kekuasaan, tapi sekali lagi sebagai sebuah jalan ideologi untuk memastikan Indonesia ini semakin maju, semakin akseleratif dalam semua bidang pembangunan. Baik, Bang Rifki, berarti artinya siapapun yang diumumkan nanti akan juga kemudian sudah ada pertimbangan Pak Presiden, termasuk disetujui oleh Presiden begitu ya. Terakhir, Bang Rifki, singkat saja, apakah jadi sesuai dengan apa yang kemudian diumumkan pada saat ulang tahun PDIP kemarin, bahwa Juni bulan Bung Karno akan menjadi momen pengumuman Capres PDIP begitu? Kami akan berkumpul di GBK, seluruh pengurus mulai dari tingkat pusat, DPD provinsi, DPC kabupaten kota,
PAC, kecamatan, ranting akan berkumpul di Jakarta. Dan pada saat berkumpul itu kami akan mendengarkan arahan dan pidato politik oleh Ibu Ketua Umum kami. Oke. Apakah dalam arahan dan pidato politik itu Ibu akan sekaligus mengumumkan sekali lagi hanya Ibu dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Baik, baik. Kami publik tentu akan menunggu apakah kemudian pada bulan Bung Karno akan diumumkan atau tidak capres dari PDIP. Terima kasih Bang Rifki Nizami Karsayuda telah bergabung sama kami, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, sehat selalu Bang Rifki. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.